Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita memasuki seri pelajaran Alkitab yang baru dengan judul Jangan Sesat, Perbuatan Baik Tetap Harus Kita Lakukan. Saudara, kita akan mencermati judul kecilnya pada hari ini, yaitu Tuhan Yesus meminta kita melakukan segala perintahnya. Kita baca dua ayat firman Tuhan lebih dulu dari Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-15 dan ke-21. Yang demikian bunyi firman-Nya. Judul bacaannya, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, hati-hati, ini kita hidup di akhir zaman. Peringatan Tuhan Yesus harus tetap kita ingat, bahwa di akhir zaman akan begitu banyak orang-orang muncul dengan maksud menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ada begitu banyak, artinya yang palsu sedang bermunculan. Oleh karena itu, kita perlu waspada terhadap pembicara siapapun. Oleh karena itu, senang kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang saya kasih, yang selalu setia menonton video saya, belajar Alkitab dengan saya selalu sarankan, silakan buka Alkitab, bawa alat tulisnya, catat apa yang saya sampaikan, cocokkan juga keterangan saya dengan Alkitab firman Allah ini. Jangan mudah percaya kepada siapapun, termasuk kepada saya, tetapi jadilah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, yang mau mencocokkan setiap apa yang kau dengar dengan firman Tuhan, sehingga Anda tidak akan disesatkan. Saudara, pada zaman sekarang ada begitu banyak sesuai dengan firman Tuhan yang sudah sejak lama dinubuatkan, bahwa pada hari-hari terakhir yang palsu akan muncul, dan orang lebih senang mendengarkan dongeng-dongeng, khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga mereka. Dan itulah yang pada saat ini dipakai oleh pembicara-pembicara tertentu untuk
supaya para pendengar, para penontonnya, para jemaatnya itu senang, saudara. Mereka dengan senang punya harapan supaya memenuhi bangku yang disediakan di gerejanya. Saudara, namun apa artinya jika bangku-bangku ini terisi dengan orang-orang yang memang kepengen datang dengan ibadah, tetapi mereka mendapatkan berita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan isi hati Tuhan, percuma juga. Tetapi itulah yang tetap mereka lakukan demi menjaring jiwa-jiwa supaya mereka mendapatkan jumlah pengikut yang sangat banyak. Mereka salah satunya berkata, mengajarkan demikian. Saudara, Anda tidak perlu melakukan perbuatan baik apapun. Kenapa? Karena kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan kan karena kasih karunia dalam nama Tuhan Yesus. Dan diberikan oleh Dia dengan cuma-cuma. Sehingga dengan demikian, kita tanpa berbuat baik apapun, kita sudah diselamatkan. Saudara, ini adalah sesuatu yang kelihatannya, yang kedengarannya meringankan kita. Membuat kita itu gampang. Sepertinya selamat itu mudah bisa kita dapat. Saudara, kita tidak usah siak lebih dulu apakah mereka palsu atau tidak, tetapi kembali kita kepada Alkitab. Kita ingat apa yang ada di dalam Alkitab yang disampaikan Tuhan Yesus pasti benar. Oleh karena itu, sekarang kita menyaksikan lebih dulu apa yang Dia katakan di dalam Yohanes pasal 14 tadi, ayatnya yang ke-15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku," hanya huruf besar, artinya mengasihi Kristus, "kamu akan menuruti segala perintahku." Maksudnya, Yesus yang adalah Tuhan, semasa Dia hidup bersama dengan para muridnya, Dia banyak memberikan pengajaran. Ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia, hanya ingin mendengar apa yang akan diajarkan oleh Kristus, supaya mereka bukan saja mendengar, tetapi memahami dan bisa melakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka tahu yang diajarkan Kristus membawa kepada kehidupan yang kekal. Nah, saudara, Dia katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Pastilah kepada orang yang mengasihi Kristus, Dia akan menunjukkan lewat perbuatannya, Dia melakukan, menuruti segala firman yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus akan dilakukan di dalam hidupnya sehari-hari. Nah, saudara, ayat ke-21 lebih menjelaskan lagi. Dikatakan di sini, barang siapa, setiap orang artinya, memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sama sebetulnya. Tetapi di sini lebih ditekankan lagi, ada kata dan melakukannya. Berarti berbuat, melakukan sesuatu adalah keharusan. Yaitu melakukan sesuatu, yaitu berbuat sesuatu sesuai dengan perintah Kristus, mencerminkan kita sebagai orang yang beriman kepada Dia, yang mengasihi Dia, yaitu aku melakukan perintahnya. Oleh karena itu, saudara, ketika ada orang pembicara yang berkata, "Saudara, perbuatan baik tidak perlu Anda lakukan apa-apa, karena apa? Manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi orang diselamatkan karena kasih karunia." Saudara, Alkitab memang mengatakan kita diselamatkan oleh karena iman, oleh karena kasih karunia, itu benar. Tetapi hati-hati, yang benar bisa jadi salah ketika penyampaiannya itu dengan cara yang salah, dengan hati yang tidak lurus. Seakan-akan lewat penyampaian itu tadi berarti Anda diam saja, tidak lakukan apa-apa,
Anda tidak berbuah apa-apa, hidupmu tidak menjadi berkat untuk siapapun, hidupmu tidak menjadi berkat untuk lingkungan dan lain sebagainya, itu pun Anda diselamatkan hanya karena Anda Kristen. Pastilah itu salah. Kenapa? Karena lewat firman Tuhan hari ini, kita dicelikkan mata kita oleh Tuhan lewat firman-Nya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Berarti kita diminta berbuat sesuatu seperti yang diperintahkan oleh Dia. Dialah yang mengasihi aku. Berarti berbuat yang baik, yang benar itu adalah keharusan. Supaya lewat perbuatan baik saudara, Yesus Kristus Tuhan bisa memberikan penilaian bahwa engkau adalah orang yang mengasihi aku. Terbukti segala firman yang tak sampaikan kepadamu itu engkau lakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat yang lain supaya kita yakin apa yang saya terangkan itu benar sesuai dengan kitab suci. Matius pasal 16 ayat ke-27. Firman Tuhan ini keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus dan berkata demikian, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia, huruf besar, ianya huruf besar, akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah saudara, perbuatan sebagai ukuran Tuhan untuk menjatuhkan sanksi, untuk memberikan penilaian. Apakah orang tersebut lewat perbuatan hidupnya semasa dia hidup di dunia itu layak dihukum atau justru mendapat upah dalam hidup kekal dalam kerajaan surga? Ukurannya, penghakimannya itu lewat perbuatan. Oleh karena itu, jika ada pembicara siapapun, termasuk Anda punya pendeta, berkata berbuat baik itu tidak perlu, karena kita diselamatkan karena iman, karena kita mendapat kasih karunia Tuhan Yesus dan diberikan oleh Tuhan Yesus dengan cuma-cuma. Oleh karena itu, saudara tidak perlu berbuat apa-apa. Saya pastikan di atas mimbar Allah yang kudus ini, apa yang diajarkan oleh orang tersebut adalah salah dan punya kecenderungan menyesatkan para pendengarnya. Saudara, seharusnya yang benar adalah kita ini memang diharuskan oleh Kristus melakukan banyak sekali, dengan rajin, dengan sukacita, melakukan banyak perbuatan baik dan benar sesuai dengan firman-Nya, agar supaya kita memiliki hidup yang berarti untuk Tuhan dan untuk sesama yang lain. Namun sebagai orang beriman, ya, sekali lagi, sebagai orang beriman yang mengasihi Kristus, percaya kepada Kristus Yesus, bahwa kita tahu segala perbuatan baik kita, segala perbuatan kebenaran kita yang telah kita lakukan setiap hari, kita menyadari tidak cukup untuk membuat kita itu bisa selamat tanpa kasih karunia Tuhan Yesus, tanpa pertolongan Tuhan Yesus, tanpa belas kasihan Dia, tidak cukup membawa kita dan keluarga bisa selamat. Oleh karena itu, iman yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus bukanlah iman yang tanpa perbuatan, tetapi justru iman yang di dalamnya diisi oleh perbuatan-perbuatan baik dan benar. Itulah iman yang Yesus Kristus Tuhan ingin ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, iman yang seperti apa? Saya memberikan contoh. Ada bapaknya orang percaya, yaitu Abraham. Dia punya iman, dia dibenarkan oleh Tuhan. Iman yang seperti apa?
iman yang disertai oleh perbuatan, bukan iman yang hanya bermodalkan aku percaya dengan ucapan, bukan itu. Nah, firman Tuhan datang kepada Abraham ketika dia tua, saat dia sudah sangat tua sebagai seorang kakek. Tuhan berjanji bahwa nanti engkau akan punya keturunan dari Sarah istrimu, dan engkau akan memberikan nama anakmu itu dengan nama Ishak. Saudara, iman seperti apakah yang ada di dalam Abraham sehingga dia percaya dengan janji Tuhan? Nah, saudara, ternyata adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Dia mau menantikan janji itu datang. Walaupun di tengah-tengah dia menantikan, secara akal manusia dia sudah berpikir juga, Tuhan, aku kan sudah kakek-kakek, aku kan sudah tua. Istriku Sarah juga adalah orang yang sudah nenek-nenek, sudah berhenti haid. Otomatis Tuhan, secara akal manusia, aku dan Sarah tidak mungkin punya keturunan. Tetapi oleh karena janji ini, aku terima, aku dengar sendiri dari Tuhanku yang Maha Kuasa, yang bisa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada, dan dunia dengan segenap isinya, maka aku percaya. Walaupun menurutku mustahil, tetapi aku yakin janji itu akan tergenapi di dalam hidupku, karena bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Inilah iman, saudara. Inilah iman yang disertai dengan perbuatan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu salah ketika seorang pengajar harus memberitahukan kepada saudara, apalagi dia mengutip ayat daripada Yesaya pasal 64 ayatnya yang ke-6. Saudara, lihat. Yesaya pasal 64 ayatnya yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, saudara, demi firman Tuhan yang satu ini seakan-akan ingin menunjukkan kepada pendengarnya bahwa apapun yang baik yang kau lakukan itu di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Saudara, firman Tuhan menafsirkan tidak boleh demikian. Kenapa? Firman Tuhan ini keluar pada zamannya Nabi Yesaya. Tidak semua firman Tuhan pada masa lampau bisa konteksnya sama diterapkan di dalam kehidupan kita masa sekarang. Belum tentu bisa. Tetapi ada, saya kasih contoh, firman Tuhan yang bisa sepanjang masa. Salah satunya adalah yang ada di dalam 10 perintah Tuhan, 10 perintah Allah. Misal, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu bisa sepanjang masa. Kapan saja Anda terapkan, masuk konteksnya. Jangan berzina, kapan saja masuk. Konteksnya memang tidak boleh. Jangan mencuri, jangan membunuh, masuk. Tetapi yang ini, saudara mesti pelajari, baca paling tidak mulai dari Yesaya pasal 63 ayat ke-7. Anda pelajari supaya Anda paham firman Tuhan itu keluar, itu konteksnya apa? Tidak sama dengan ini. Bahwa kita melakukan perbuatan baik kemudian tetap seperti kain kotor, tidak. Tetapi ini karena apa? Karena Tuhan itu hatinya didukakan, Yesaya hatinya didukakan karena perbuatan orang-orang Israel pada zaman itu. Sehingga firman Tuhan ini keluar pada masa itu, dan tidak bisa asal Anda comot untuk diterapkan pada masa hidup kita zaman sekarang. Oleh karena itu, saudara, hati-hati ya. Anda harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena ingat, Tuhan Yesus ternyata mengutus saudara dan saya. Hidup kita ini adalah hidup yang diutus.
Dan ternyata pada waktu dia mengutus kita, kita hidup itu seperti seekor domba yang dikelilingi, yang ada di tengah-tengah serigala yang buas. Artinya, ada begitu banyak bahaya yang mengancam akan kehidupan kita. Bisa membinasakan, bisa memangsa kita. Salah satunya jika kita disesatkan oleh ajaran-ajaran mereka lewat pandangan-pandangan mereka yang sempit dan picik ini. Oleh karena itu, jangan menjadi orang Kristen yang hanya suka mendengar khotbah, tetapi sukalah mendengar, membaca sendiri dan merenungkan. Sehingga Anda akan lebih mengenal Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini secara benar dan mendalam. Saudara, sekarang kita saksikan lagi Wahyu pasal 22. Saudara, nanti Anda akan ngelihat, saudara, apakah perbuatan itu penting atau tidak. Ini firman Tuhan Yesus, ya. Ini firman Tuhan Yesus. Wahyu pasal 22. Keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Wahyu pasal 22 ayat 12 dan 13 berkata demikian, sesungguhnya aku, hanya huruf besar, datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, untuk membalaskan kepada setiap orang, digaris bawahi menurut perbuatannya. Garis bawahi menurut perbuatannya. Berarti kita menyimpulkan kalau perbuatan itu sebagai dasar Tuhan membalas upah setiap orang, baik yang jahat maupun yang baik. Berarti perbuatan itu adalah sesuatu yang penting dan harus tetap saudara dan saya itu lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena lewat perbuatanlah dia membawa upah untuk membalas. Ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Oleh karena itu, saudara, video saya yang pertama memperingatkan, mengingatkan saudara dan saya bahwa Tuhan Yesus meminta kita melakukan segala perintahnya. Berarti perbuatan baik memang tetap harus saudara dan saya lakukan. Shalom, kita berjumpa pada video yang akan datang. Haleluya, amin.